Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya lanjutan ke sekian kalinya ya. Dan ini sudah putih, artinya kopinya udah habis. Ini sebenarnya yang kedua, part kedua ya. Tapi nggak ada part-partman lah, judulnya aja ya nanti mungkin. Jadi ada cerita cuy. eh Masih kemarin sih sebenarnya. Lanjut ya, yang tadi larut malam beres cerita tentang pengusiran. Nah, yang ini cerita tentang drama. Ratu drama di kos-kosan, cuy. Seriusan. Jadi ceritanya kemarin itu teman nge-WA nyeritain kondisi dia. Masih Ibu E. Jadi sebenarnya di kos-kosan itu ada beberapa, yang satu memang bekerja di lembaga sosial yang Ibu F ini, yang lain-lainnya cenderung kayak apa ya namanya, yang penerima donasi itu apa sih namanya. Jadi yang lain-lainnya penerima donasi sih sebenarnya, lebih ke sana sih. Walaupun ada yang intens, continue, bahkan ada yang maruk, ada yang sedapatnya aja, ada gitu. Tapi rata-rata di situ itu penerima donasi sih sebenarnya. Kecuali satu aja yang itu pun sama sebenarnya, kadang dikasih dari pihak kantor, itu dari kantor kan, dari umat juga sebenarnya. Tapi sombongnya minta ampun yang Ibu F itu. Jadi padahal dia juga penerima dana juga, dana umat gitu loh. Bisa jadi dana gue juga di situ ada gitu kan, karena kan kadang-kadang aku juga ke situ, tapi aku sekarang nggak prioritas ke sana sih, karena udah tahu seperti apa kondisinya, bagaimana gerak mereka, lembaga sosial tapi gimana geraknya kurang begitu, mungkin kurang aktifnya kurang gitu ya, aktif keluarnya kurang gitu, dan mungkin kurang gimana nggak tahu lah, pokoknya aku lebih kayak ke lembaga yang alam ya. Saya belum nemuin lagi, sekarang lagi pandemi, orang-orang jarang banyak yang berdonasi, bahkan banyak yang sekarang yang dulunya donatur, mungkin yang sekarang banyak yang dulunya donatur sekarang jadi yang penerima donasi, bisa jadi gitu ya, karena kondisi saat ini kan tidak ya, buruk lah, kurang bagus lah intinya, bukan buruk ya, kurang bagus. Insya Allah segera membaik, amin. Jadi ceritanya kemarin itu, seperti biasa teman aku yang suka WA, Ibu Dek cerita, ya biasa WA gitu, itu katanya dia, Ibu E ini sakit, ceritanya sakit Kak. Tapi kayak yang kelelahan gitu, sakitnya setelah, katanya sakit setelah nyuci baju. Dan memang udah jauh sebelum itu dia kan sudah menyatakan dirinya eh, kena penyakit kanker, dan sudah parah stadium 4 atau berapa, entah dari mana data itu. Tapi aku sih udah tahu ya orang ini seperti apa, karena aku kenal sebelum dia punya anak, sebelum dia katanya sih menikah. Oke, aku kenal dia sebelum, jauh sebelum ini kan. Ibu E ya, yang Ibu E ini, yang super masalah gitu, biang kerok ini. Jadi dia sakit ceritanya. Dan maaf, aku udah tahu drama queen ini gitu kan. Ujung-ujungnya apa sebenarnya? Nanti donatur. Itu donatur, dan ada satu donatur yang kalau saya lihat sudah nggak tahu, makanya sampai sekarang aku bilang ke Ibu Dek, saya bilangnya Mbak sih bukan Ibu. Jadi kata saya, eh saya heran, si donatur ini ibu-ibu juga udah tua banget, bahkan sakit-sakitan, sekarang itu lagi sakit parah, kok bisa dikendalikan gitu loh sama Ibu E ini. Kenapa? Saya masih bingung, saya bilang gitu. Memang kalau karakter Ibu E ini seneng banget mengendalikan orang, termasuk kamu. Saya bilang ke Ibu D, kamu, aku pengennya, kenapa aku diusir dari sana? Aku bukan tipikal orang yang mau dikendalikan sama siapapun, termasuk Ibu F. Ibu E dengan Ibu F ini kan tipikal yang ngebosi, saya gituin kan. Saya pernah ngomong bahwa Ibu F ini tipe ngebosi yang kerja di lembaga sosial ini, dan aku bukan tipe orang yang mau diatur-atur, mau yang mereka kan pengennya menguasai, pengen mengendalikan siapapun gitu loh, yang bisa apa, katakanlah jilat, yang bisa baik-baik ke dia, ya itu yang akan dibaikin juga. Tapi kalau yang nggak mau diatur, nggak mau dikendalikan, ya kayak gue, nauzubillah min dzalik ya, bakalan disingkirin cuy, ya bakalan dihancurkan. Ya harus tunduk ke mereka. Aku tahu pola-polanya, dan dari dulu aku kenali orang-orang kayak gini. Dan ceritanya ini bukan pura-pura ya, karena aku dari dulu kan udah dibilang gitu loh, bahwa
Ini kenapa sih bilang stadium 3, stadium 4 parah kanker. Kanker kan nggak main-main. Dioperasi saja belum tentu berhasil, ya nggak sih? Karena aku tahu ada beberapa, bahkan teman aku, ponakan aku kena dioperasi. Dan beberapa udah ada yang meninggal. Kalau kamu mau tahu itu ya. Kanker payudara. Dan dia bilang udah stadium 3, sudah stadium 4. Lu ngambil data dari mana? Dan itu intinya apa? Cari donatur. Intinya apa? Duit. Oke, saya gituin kan. Saya bilang, sempet dia mau ke satu temen aku yang aktif di salah satu partai, intinya ke sana lagi. Tapi dia waktu itu aku tahu datang itu cuma ngasih obat herbal sih. Aku tahu nanti kalau misalnya dilanjut lagi, nantinya kan cari dana, ada peluang dapat donatur, dapat duit dari sana. Ya enggak? Aku tahu ujung-ujungnya kemana nanti. Dan ini memang Ibu ini apa ya, pengumpul duit sih sebenarnya, cinta banget sama duit itu orang. Bahkan dia, kalau saya analisa saya ya, semoga ini bukan zone, tapi saya sekedar analisa lah, katakan bukan hal yang benar, tapi saya mempelajari karakter orang ini, bahwa dia berani lapar, dia berani menunjukkan bahwa dia nggak apa ya istilahnya, untuk makan dirinya aja dia pilih-pilih supaya tidak terlalu banyak ngeluarin duit. Kalau bisa gimana caranya makan pun dari orang lain. Otak Ibu De ini, Ibu aku udah pelajari dia lama cuy, dan aku sempat berteman dengan orang ini. Dia itu pintar bisnis sebenarnya, tapi satu yang gue kenali dari orang ini, malas. Dari dia punya toko, aku sempat ngebantuin dia, dan aku sudah tahu seperti apa dia. Saya pelajari orang ini sudah lama. Jadi aduh ya Allah. Sebenarnya dari jadi asal mula kenapa dia gampang sakit-sakitan cuy, dan itu dijadikan alat yang dia bilang sakit itu untuk cari donasi, bla 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 bla. Jadi donaturnya itu bukan cuma 1, 2, 3, sebanyak-banyaknya kalau bisa. Bahkan aku pernah waktu terakhir itu kan saya ngekos di sana, itu yang kedua kali saya ngekos di situ cuy. Kos aku waktu pertama aku ngekos di situ, dia sempat nawarin aku jadi donaturnya dia. Wallahi ya, kalau secara tidak langsung dia kalau bisa sih aku jadi donatur dia lah. Ya memang aku tahu orang ini sebanyak mungkin cari donatur kalau bisa, dan dia senang pengumpul duit kalau saya lihat. Tapi orangnya pemalas. Kenapa? Itu juga ada ceritanya cuy. Kenapa aku bisa ngomong dia pemalas? Aku sempat ngebantuin bisnisnya dia. Ngerti nggak? Dan aku pelajari, wah, dalam mencari konsumen, peluang bisnis, pinternya, wallahi aku lihat dia itu jempolan. Aku aja susah cuy cari kayak konsumen, cari partner bisnis itu susah, cari peluang itu susah. Dan dia ini dengan gampangnya. Cuman bedanya itu cuman di malas. Bagaimana menjalankan bisnisnya itu dia malas. Cuma yang dia pikirkan adalah otaknya itu duit. Makanya tidak heran walaupun sebanyak apapun dia pemasukan karyawan, dia kan kayak ngebosis juga sih sebenarnya, kayak pengen penguasa. Jadi penguasa gimana sih dia? Karyawannya itu banyak yang disia-siakan oleh dia, susah, gajinya itu susah keluar. Saya dapat informasi itu dari ya yang lain-lain juga, bukan cuma satu orang, saya ingat yang cerita itu, setidaknya di tempat yang sama. Dan aku pelajari dulu juga waktu bisnis dengan aku, kan dia ngambil karyawan, sama susah ngeluarin duit buat orang itu, istilahnya gaji karyawan ya. Tapi pengen ngebosin, pengen apa ya, pengen jadi penguasa, kayak yang sampai adiknya itu bilang kayak yang bener loh orangnya itu, kayak yang sakit beneran. Jadi katanya gini, pembokat, astagfirullah, saya bilang ambil pembokat, sok-sokan gitu ngambil pembokat gitu. Dan aku ada di sana saat itu. Cuman aku bilang, ya Allah, ini jadi alat penyakit gitu. Dan aku tahu jadi awal aku ke sana itu aku taunya gini cuy ceritanya. Pertama kali ya, bukan tahun kemarin, bukan. Pertama kali saya di sana itu entah beberapa tahun yang lalu gitu. Sempet ada temennya, dia berteman dengan seseorang lagi sakit kanker payudara. Kayaknya itu jadi inspirasi dia.
dan temannya itu sempat dioperasi segala macem. Ini dia. Dan itu gara-garanya kenapa dia WA berlanjut yang tadi ya, WA semalam itu cerita itu lagi capean katanya, habis nyuci sakit, nggak bisa bergerak, nggak bisa bangun, kalau nggak salah nggak bisa bangun dia bilang. Mungkin saya ragu apakah bakalan ditampilin atau tidak ya WA-nya itu, karena harus ada beberapa nama dihapus. Walau alam, saya orangnya agak males, dan ini sebenarnya nggak mau diedit ya. Nggak mau diedit aku. Jadi biasalah dia nelpon atau ngontak donatur sepertinya, dan kemudian dikasihlah obat. Ada salah satu apotik deket sini juga. Pasti disuruh ngambil obatnya di sana, dan itu cuma-cuma cuy, suruh ngambil. Tapi dengan alasan dia nggak bisa bangun, nyuruh si ibu D, karena itu kan donaturnya sama ya, ibu D, ibu E, ibu W, itu sama donaturnya. Bahkan ibu yang satu lagi juga, wallahualam apakah dia juga suka dikasih. Kalau saya sih lihatnya suka dikasih juga dengan donatur yang sama. Jadi intinya semuanya ya bisa dibilang open donasi di situ. Bahkan yang karyawan salah satu lembaga sosial itu juga kurang-kurangnya tanpa dia sadari open donasi juga. Tapi sombongnya minta ampun, padahal dari umat datanya uangnya itu, tapi sombongnya minta ampun gitu loh. Jadi ya nggak bisa bangun. Kemudian yang donatur itu kan nelpon ibu D, teman aku itu, bukan nelpon sih, kayak yang WA juga ke ibu D teman aku itu, suruh ambil obat di apotik. Enak banget dia nyuruh, hanya gara-gara ini mengikuti kemauan si ibu E ini. Ibu E minta untuk nyuruh ibu D untuk ngambil ke apotik coy. Malam loh kejadiannya itu, malam-malam. Dan apotik itu mungkin tutup jam 8 jam 9 gitulah. Dan itu waktu itu kita lagi cita-cita tuh memang masih jam 9-an kurang waktu cita-cita itu. Malam hujan kata dia, alasannya hujan. Tapi padahal intinya ya aku sih bilangnya iya sih, ibu E ini cenderung lebih kayak bukan karena apa-apanya ya, dia ingin orang tunduk ke dia, ngikutin apa dia. Jadi kalau misalnya ibu D ini mau disuruh-suruh, wah udah kelanjutannya bukan hanya untuk kaitannya dengan kerjasama dengan donasi ini, donatur ini, tapi juga untuk urusan-urusan pribadi yang lain dia bakalan ngendaliin ibu siapapun ya yang bisa disuruh ini, disuruh itu. Karena memang dia mentalitasnya kayak gitu, sok kuasa. Ibu E ini sok kuasa. Jadi ya nggak mau ibu deh itu untuk nyuruh sampai terakhir debat si ibu donatur ini kayaknya masih terus di calling sama ibu bahwa gue nggak bisa bangun. Demi Allah, gue tahu betul karakternya dia orang ini, dan ya memang itu. Jadi kata si bude itu dia ada kok, lihat kok lagi jalan kok ke dapur. Kemudian masih ibu nggak ngerti juga, makanya saya dengan ibu donatur ini katanya mungkin kalau ke apotek nggak bisa, nggak sanggup, kan bilangnya nggak bisa bangun, dari sana aja udah kelihatan bohong, kenapa sih nggak bisa gitu loh, berpikir cerdas. Saya heran loh dengan ibu donatur ini, drama queen terus berlanjut. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan kayak yang dikendalikan ibu donatur ini sama ibu ini, kenapa jadi kayak dikendalikan, saya nggak ngerti sampai detik ini sih. Pasti ada sesuatu ya, pastinya ada sesuatu hal yang membuat kenapa ibu donatur itu begitu tunduk sama ibu saya nggak tahu apa. Ibu donatur ini sebenarnya sakit parah loh, parah, bahkan beneran sakit kalau dia, karena memang udah sepuh, udah otomatis ya, ditambah ada penyakit berat yang udah mengalami banyak penanganan medis yang dilakukan ibu donatur itu aja masih bisa ada usaha untuk melakukan sesuatu. Ibu ini ya emang ada usaha-usahanya apa, ngadalin orang cuy, ngadalin orang. Kemudian sampai berdebat sampai malam cuy. Ya bukan masalah ngambilin obatnya ke apoteknya ya, ini masalahnya ini orang punya karakter buruk gitu loh, emang sengaja melakukan itu untuk sesuatu hal yang prestise lah buat dia. Mungkin dia bisa mengendalikan orang di ini sampai kemudian
kemarin ya, tadi pagi ya, tadi pagi atau kemarinnya ya, pokoknya kejadiannya itu besoknya itu saya di WA lagi. Kan memang alasan ibu D itu kan ada saudaranya, ada kakaknya, kenapa sih nggak nyuruh mereka, minta tolong mereka aja gitu kan. Saya bilang ya beda mungkin kalau saudara gitu. Mungkin kepentingannya apa dulu gitu kan, walau alam sih, pokoknya intinya kok kenapa sih harus saya gitu kan, terdekat. Kalau lu bisa dikendalikan sama dia, nanti urusan-urusan lain juga dia bakalan dengan mudahnya itu nyuruh dia gitu kan. Nah besoknya kan memang sudah ngomong si ibu D ini bahwa kenapa sih nggak kakaknya aja, dari waktu itu juga berdebat dengan yang donatur juga kan, nimbrung juga kan. Besoknya itu kakaknya datang, saudaranya datang, cekik, saya bilang hati-hati mbak, itu pembenaran. Kalau orang ini biasanya kayak pembenaran bahwa apa yang diomong itu benar, dan yang lu itu keterlaluan gitu, seakan-akan lu salah gitu. Orang ini kayak gitu, dan itu memang dibantu sama keluarganya kan, dan aku tahu betul kalau keluarganya juga benar-benar kalau untuk urusan-urusan kayak gitu luar biasa mbak, dan dia sangat didukung. Saya bilang hati-hati aja, saya gitu kan. Katanya melotot aja pada saat dia kan dari luar apa pulang nyampe rumah dalam udah dipelototin aja sama ibu di bagian situ, pelototin aja diliatin. Dan itu dia bilang cuek aja, bodo amat, karena memang seperti itu cuy, karena memang seperti itu. Ini manusia, kenapa sih manusia nih. Akhirnya ya emang sih nggak sampai ini kan, karena udah malam sih pada saat perdebatan ngambilin itu. Dan itu obatnya gratis dari donatur, karena memang donatur ini udah bilang sama ibu kalau kamu perlu obat ambil aja, nanti biar sama dia pembayarannya. Udah digituin sih sebenarnya. Jadi ya tinggal ngambil aja obatnya gitu, enak aja dia. Ngambilin obatnya aja gitu, tinggal pengen ini pengen itu gitu loh, nanti udah ada yang bayarin ya si ibu ini gitu kan. Dan kebetulan ibu donatur itu juga ada saudara atau ponakannya kalau nggak salah yang jualan depan apotik ya. Aduh kalau disebutin tahu, yang kalau yang tahu ya tahu lokasinya. Jadi ya depan apotik gitu. Jadi ya ketika jam 9 kan kita masih berdebat itu, kalaupun jam 8 jam 9 apotik tutup, udah dititipin ke ponakannya yang depan kebab itu ya disebutin lagi, yang jualan depan apoteknya itu kan. Ya katanya suruh akhirnya kan karena udah larut malam, akhirnya nyuruh ya tetap nyuruhnya ke keponakannya itu yang lagi jualan di depannya itu, dia ambil di sana, udah ada gitu, tinggal diambil aja. Bilangnya sih itu obat mah, katanya mahnya kambuh. Saya bilang mbak, yang saya tahu itu mah itu bisa diobati dengan puasa sih sebenarnya, dan puasa itu memang banyak manfaatnya sih yang saya tahu. Saya bilang ya, tapi pernah dikasih tahu, kata dia lemah, aku lemah. Sampai kita malam itu sampai jam 9-an lebih kalau nggak salah saya WA-an itu, ya udahlah tidur yuk gitu lah udah. Dan donaturnya juga udah nggak online lagi kata dia gitu. Jadi terus berdebat tentang. Saya bilang kenapa sih nggak ini ada, udah kalau misalnya nggak ada solusi ada Grab, saya bilang ada Gokar, suruh aja ambil, bisa gitu kan. Sekarang jauh deket 9.000, enggak lah, bisa lah. Lagian kalau nggak ada solusi ngapain juga sih, kan dia nggak bisa bangun ngeluarin duit, kayak kan dia dari donatur juga banyak kan duitnya. Ngeluarin kayak 9.000 5.000 paling bisa mbak. Saya bilang ya belum dicoba sih. Saya pas mau coba cek di Grab, karena saya punyanya Grab, saya lihat waduh loading lama, jadi nggak jadi juga ngasih tahu berapanya. Ya itu aja. Akhirnya sampai paginya cerita itu kakaknya udah pada datang. Jadi pada itu kakaknya datang ke sini katanya, ke kos-kosan. Saya bilang pembenaran itu hati-hati, dia orang ini ingin ngebuktiin bahwa ini loh bener loh. Dan katanya terus waktu pagi setelahnya itu dia kayaknya pergi ke satu tempat. Aku sih mikirnya bisa jadi ke donatur itu, tapi tanpa sadar dia otaknya kan memang rada senglek loh, rada kurang loh. Kan dia bilang kemarin nggak bisa tidur, tapi mungkin ingin nguji juga. Kalau dia pikir cerdas nih ya, si donatur itu kan bisa aja nguji gini, walau alam bisa jadi ke donatur soalnya. Kan dia kemarin nggak bisa bangun, kenapa tiba-tiba besoknya bisa pergi ya siangnya itu.
abis baru datang kata dia itu, nggak tahu dari mana si anaknya nangis katanya. Kalau kalau dia tuh lagi rungsing, banyak pikiran, ada masalah, anak pengaruh gitu loh, nangis katanya anaknya. Kayaknya habis dari donatur, bisa jadi dia, bisa aja cuman dia iming-imingin makanan, bisa diiming-imingin duit, dan datang loh tanpa mikir. Padahal itu bisa jadi buat nguji dia, bener nggak dia yang diomongin. Kan bilangnya nggak bisa bangun, kok bisa datang ke tempat donatur yang agak jauh, yang bisa naik angkot lah, bisa dibilang, walaupun nggak jauh banget gitu, naik angkot mungkin setengah jam gitu. Mungkin di sana diuji, bisa jadi ya. Kalau aku sih ngelihatnya kayaknya ke donatur deh dia. Bisa jalan besoknya cuy, yang dia bilang nggak bisa bangun. Logika aja Jeng, logika aja, ke apotek yang dekat aja dia nggak bilangnya nggak bisa, nggak mampu, ini ke donatur yang kok langsung, nggak mungkin. Penyakit yang dia bilang begitu parah dalam waktu semalam langsung besoknya itu sembuh, bukan lagi ya iya gitu lah pokoknya. Kagak ngerti gue, banyak cerita tentang orang ini, dan ini bukan untuk gimana-gimana, ambil pelajarannya. Ketika kalian mengetahui ada permasalahan yang sama, ada orang yang sama, pelajari, jangan sampai kalian menghabiskan waktu, energi, terus apapun yang kalian miliki untuk orang yang ya tidak layak untuk kalian kasih perhatian, kasih uang lebih. Jadi dia nggak belajar, kita justru dijebak dalam kondisi bahwa kita kayak yang apa ya, Allah aja mungkin nggak suka lihat kita. Orang Rasulullah aja ketika ada yang minta dibantu nggak ngasih duit gitu loh, istilahnya nih parang atau apa ya, nih parang lu kerja gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Maksud aku gitu Jung, kenapa gue cerita, lu jangan jadi orang bodoh deh, jangan jadi orang yang naif. Oke, sebenarnya ada banyak cerita sih, tapi kadang-kadang saya kemana dulu ya, mana dulu ya udah itu aja lah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.